Suatu tempat terkadang mempunyai hal atau cerita yang kadang tidak bisa kita cerna dengan akal sehat. Dan suatu tempat memiliki sejarah atau kisahnya tersendiri. Potong Martin. Pagi hari di tanggal 17 Agustus, kami sebelumnya ingin menikmati sunrise di puncak Gunung Tampomas. Namun cuaca di hari itu sangat berkabut, dan teman kami Iwan memutuskan untuk mengajak kami berenang ke petilasan Gunung Tampomas yang jaraknya tidak terlalu jauh dari puncak. Sebelumnya, teman kami Iwan mengajak kami untuk mengunjungi makam prajurit terlebih dahulu sebelum sampai ke petilasan. Untuk sampai ke makam prajurit, kami disuguhkan dengan hutan basah yang vegetasinya masih sangat tertutup. Hawanya pun terasa lebih dingin di sini, dan terdengar banyak sekali suara-suara hewan penghuni hutan yang masih asri. Itu masih keturunan gitu ya, makam keturunan Prabu Siliwangi. Prajurit, makam prajurit itu dia. Namun di situ petilasan anak. Mau di Batu Kasama. Let's Sama kan? Iya. Tempat tapaknya kalau di sana. Semedi. Iya, Semedi. Di sini juga nanti di Batu Pasir, lihat tempat itu. Di Puncak Manik 1 kalau salah. Konon. Tidak lama kami melanjutkan penelusuran kami ke petilasan Gunung Tampomas. Setelah sampai di petilasan, suasana berubah menjadi sedikit hening. Dan di petilasan kami hanya bertemu dengan beberapa orang yang sedang berziarah.
Lagi baca apa bang? Bang? Ini tulisan. Tulisan. Kurang tahu. Dia bos Iwan. Bos Iwan yang tahu. Di sisi lain, memang Gunung Tampomas selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbau magis. Dan teman kami Iwan sedikit bercerita tentang petilasan yang ada di Gunung Tampomas. Jadi yang itu patilasana lah. Ciri ya Prabu Siliwangi teh kantos di dieu. Masih keluarga besar Prabu Siliwangi, tapi bukan Prabu Siliwangi. Kalau baca di sejarah siapa sih lupa lah. Gitulah. Berarti ini masih jantangan keluarganya tadi. Kalau sejarah tahu. Iya. Jadi ya gitu. Jadi ciri-ciri juga yang Prabu Siliwangi pernah di sini. Batu kasur tempat kalau mau ilmunya konot Iya. Sama Kunjungan bisa eksplor lagi. Di sana ada macam lapangan, juga lapangan. kalau ini kan sejarahnya bukan tampungan mas ya, Gunung Gede. Iya. Nah bisa tampungan teh kan karena sering meleleh ya katanya, Iya. terus ditancepin sama Sultan Sumedang Iya. pakai kujang emas. Bupati ya? Di kawannya langsung. Oh kawanya, Oh, kau yang tadi. Iya. kawanya cuma kerowongan gitu lah. Panjang. Oh panjang juga bisa masuk, Bisa. kan ada layar polis. Kurang tahu sekali. Mengantisipasi masih Karena kedalaman itu ya. oh Takutkannya masuk ke sana keluar mau buang. Langsung dia mesti duduk salah nih. Kan pertama jadi gitu. Lumayan kayak treknya hampir mirip-mirip tanjakan yang terakhir balapan. beda daripada ini. Jadi tapi kebanyakan orang nyebutnya teh makam, padahal iya merenang kasur lah gitunya. Oh ini batu kasur emang? Batu kasur atau tempat tidur yang konon sempat dipakai tempat istirahat sang raja yang gagah perkasa, yakini Prabu Siliwangi. Satu di antara tempat bersejarah yang mungkin membuktikan cerita tentang masa lalu. Nah emang harus udang garam merah biar apa? Lebih identik sih dari zaman dulu. Nah gitu dari dulu juga sudah gitu. Nah kita mah orang awam kan ya ngikut aja dulu sebelum diselusur lebih dalam lagi.
Dong, gimana rasanya malam ke pelosok di sana? Malu jauh. Sakit nggak sih? Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari perjalanan kita kali ini. Percaya atau tidak, itu semua kembali lagi ke diri kita masing-masing. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk turun. Untuk meminta keselamatan kita dalam perjalanan, mari kita sejenak berdoa mulai. Kita kemana? Dan kami pun kembali harus melewati trek yang licin dan curam. Ditambah lagi kali ini kami turun yang mengharuskan kami menambah tenaga ekstra agar tidak terpleset dan jatuh. Bagian turun bingung. Naik mana? Naik. Bagian turun dia ya ini. Ner, aman. Dekat mancing kan. Tidak lama teman kami pun meminta untuk beristirahat karena kakinya sedikit mengalami kram. Dan kami pun tidak ingin memaksakan untuk terus berjalan karena bisa membahayakan. Soalnya yang lain tadi langsung dek loncat. Harusnya ala Bang Martin mundur jalannya. Mundur. Iya, Bang Martin kalau Apa yang dinyangka? Jagung bisa jadi joget pisan, parah. Ya. Panas nih ini, pakai tisu basah. Anjing mancing. Apa? aing pengen tahu di Pakandaran gimana sih teteh. Biasanya yang dikenang itu yang manis loh, bukan yang berterluka. Kan setiap orang berbeda-beda nih. Oh, jadi kamu kalau yang dikenang itu yang terluka, berarti banyak kenangan yang ditinggal di sana. Di atas. Setelah setengah jam beristirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Disinilah pemisah jalur antara jalur Narimbang dan jalur Ciberem. Bisa dibilang jalur Narimbang ini lebih bersahabat dibandingkan ketika kita naik melewati jalur Ciberem. Jalur Ciberem memaksa kita untuk merangkak atau melewati pepohonan yang tumbang. Sampai ada apa ya? Ya, Ke bawah. sampai bawah. Jalur Narimbang terbilang cukup banyak landainya, tetapi jalur ini terbilang jalur yang cukup panjang karena treknya sendiri sedikit memutar menurut teman kami Iwan.
Setelah 3 jam perjalanan, kami sampai di pos 2 jalur Narimbang dan memutuskan untuk sedikit mengisi perut dan beristirahat di sebuah warung yang terdapat di pos 2. Setelah perut terisi dan kembali segar, kami melanjutkan perjalanan turun. Kami kira dari pos 2 sampai ke perkampungan warga sudah tidak terlalu jauh. Tetapi rasanya kami sudah sangat lama berjalan dan tidak sampai-sampai. Antara Curug dan Puncak ini. Hah? Ya. Antara Curug dan Puncak. Puncak Joke nih. Bukan pos ya? Pos lain? Gas, puncak ini. 3 jam berlalu dan akhirnya kami sampai di perkampungan warga di desa Narimbang. Bisa dibilang kami menempuh 6 jam perjalanan turun dari puncak sampai ke desa Narimbang, yang biasanya perjalanan turun itu tidaklah terasa lama. Perbandingannya, naik melalui jalur Ciberem kami tempuh dengan 5 jam perjalanan. Sedangkan turun melewati jalur Narimbang kami tempuh dengan 6 jam perjalanan. Tetapi yang paling terpenting adalah kita bisa turun dengan selamat tanpa harus tergesa-gesa. Berjalanlah perlahan. Di sini langkah kaki tidak akan pernah terbatas. Bernafas hingga bermimpi. Selalu ada cerita saat kaki melangkah. Salam Epic Adventure.